Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni Yulianti selaku dosen mata kuliah komunikasi data. Saya Imam Prakoso dari kelas F45 ingin menyampaikan tentang tugas UAS komunikasi data yaitu merangkum dan memaparkan materi dari sesi 7 hingga sesi 14. Nah, dari sesi 7 yaitu tentang data link control. Data link control adalah bagian dari lapisan data link pada model OSI yang bertugas mengatur pertukaran data antara dua perangkat yang terhubung pada sebuah media fisik, misalnya kabel atau gelombang radio. Nah, ini agar dapat dikirimkan dengan andal, bebas kesalahan, dan teratur. Nah, DLC berada di atas lapisan fisik dan bekerja untuk memastikan bahwa bit-bit yang diterima serta dikelompokkan menjadi frame dapat dipahami serta mengelola aliran data antara pengirim dan penerima. Nah, fungsi utama data link control ini yang pertama itu framing, yaitu data dari lapisan jaringan dipecah menjadi beberapa satuan yang disebut frame. Yang kedua ada error detection, yaitu dengan menggunakan redundansi ya, bit tambahan seperti CRC atau checksum untuk mendeteksi apakah data rusak selama transmisi. Yang ketiga ada error control. Nah, ini jika terjadi kesalahan, ada mekanisme ARQ, yaitu Automatic Repeat Request, yang digunakan untuk meminta pengiriman ulang data. Nah, ini contoh ARQ-nya ada Stop and Wait ARQ, Go Back and ARQ, dan Selective Repeat ARQ. Lalu fungsi yang keempat ada flow control, yaitu mencegah pengirim mengirim data lebih cepat dari kemampuan si penerima untuk memprosesnya. Nah, ini contoh tekniknya ada dua, yaitu stop and wait protocol, yang dimana pengirim mengirim satu frame lalu menunggu ACK, ya, acknowledgement, sebelum mengirim berikutnya. Lalu ada sliding window protocol, yaitu memungkinkan beberapa frame dikirim tanpa menunggu ACK dari frame pertama. Lalu yang kelima fungsinya yaitu addressing ya. Jadi setiap frame memerlukan informasi, alamat tujuan, dan alamat sumber agar data dapat dikirim ke perangkat yang benar ya, sesuai tujuan dan dalam jaringan multipoint. Lalu fungsi yang keenam ada akses kontrol. Ini dalam media share, misalnya dalam LAN, diperlukan pengaturan akses agar tidak terjadi tabrakan atau collision. Nah, ini contohnya ada CSMA CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ini biasa digunakan pada Ethernet. Lalu ada token passing, yaitu yang biasa digunakan pada jaringan token ring. Nah, lalu protokol data link control, yang pertama ada HDLC, High Level Data Link Control. Ini protokol berbasis bit ya, yang digunakan pada WAN, lalu mendukung transmisi full duplex dan half duplex. Yang kedua ada PPP, Point to Point Protocol, yang digunakan untuk koneksi point to point seperti modem ke ISP. Lalu yang ketiga ada Ethernet, yang mengatur komunikasi di jaringan lokal, yang LAN. Lalu ada LLC, Logically Control, yaitu supplier dari data link untuk memberikan layanan koneksi ke lapisan jaringan. Ini tahapan kerja dari data link control. Yang pertama, data dari network layer dikirim ke lapisan data link. Lalu DLC mengubah frame dari data tersebut dengan menambahkan sebuah header dan trailer. Lalu frame dikirim melalui lapisan fisik penerima. Lalu penerima melakukan deteksi error dan konfirmasi penerimaan. Lalu jika ada error atau frame yang hilang, pengirim akan melakukan retransmisi atau transmisi ulang. Itu. Nah, lalu ke sesi 9 yaitu multiplexing. Nah, multiplexing adalah teknik dalam komunikasi data yang memungkinkan beberapa sinyal atau aliran data dari beberapa sumber dikirimkan secara bersamaan melalui satu saluran fisik ya, tanpa saling mengganggu. Tujuan utama multiplexing ini adalah efisiensi penggunaan media dan peningkatan kapasitas transmisi ya, biar nggak terlalu banyak antri seperti itu. Nah, ini
Jenis-jenisnya multiplexing yaitu pertama ada frequency division multiplexing ya. Jadi setiap sinyal diberi suatu frekuensi khusus yang berbeda pada media transmisi. Biasanya digunakan untuk sinyal-sinyal analog. Nah, misalnya ada tiga saluran suara, masing-masing dapat ditransmisikan dalam rentang frekuensi 20 kHz sampai 60 kHz yang dengan pembagiannya misalnya sinyal satu ini 20 sampai 30 kHz, sinyal 2 30 sampai 40 kHz, sinyal 3 40 sampai 50 kHz. Lalu yang jenis yang kedua yaitu time division multiplexing, yaitu setiap sinyal mendapatkan slot waktu tertentu secara bergantian pada satu saluran. Nah, ini biasanya digunakan untuk sinyal digital. Nah, jenis-jenis jenis dari TDM ini ada sinkronus, yaitu setiap perangkat mendapatkan slot waktu tetap walau tidak ada data yang dikirim. Lalu ada asynchronous TDM, yaitu slot waktu diberikan hanya saat ada data yang akan dikirim. Seperti itu. Nah, yang ketiga dari jenis multiplexing ada wavelength division multiplexing atau WDM. Nah, ini prinsipnya mirip dengan FDM, tetapi sinyal dipisahkan berdasarkan panjang gelombang cahaya. Dan kalau FDM dibagi frekuensinya ya, rentang frekuensi, sementara wavelength ini berdasarkan panjang gelombang cahaya. Nah, ini biasanya digunakan dalam model fiber optik. Nah, jenis WDM sendiri ada dua, yaitu coarse WDM, yaitu menggunakan jarak spektrum yang lebih lebar, sementara dense WDM menggunakan jarak spektrum yang sangat rapat dan bisa membawa ratusan saluran. Seperti itu. Nah, ini manfaat multiplexing, efisiensi biaya dan media transmisi, lalu peningkatan kapasitas transmisi, lalu juga bisa pengelolaan bandwidth, lalu agar kualitas layanan juga lebih baik, seperti itu. Ini ke sesi 10 yaitu switching network ya. Switching network ini adalah teknik dalam komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat atau node dalam jaringan sehingga data dapat dikirim dari satu titik ke titik lain melalui jalur atau path yang telah ditentukan. Sistem ini bekerja dengan membangun jalur komunikasi sementara antara pengirim dan penerima sehingga data dapat melewati node-node perantara. Switching menjadi inti dari jaringan telekomunikasi karena memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi infrastruktur komunikasi seperti kabel atau serat optik dengan cara yang efisien. Nah, ini tujuannya yaitu membuat koneksi logis antara pengirim dan penerima, lalu mengelola jalur data agar paket dapat sampai tujuan, mengoptimalkan penggunaan jaringan, dan mengurangi konflik antar data dari berbagai sumber. Nah, ini komponen dari switching network. Yang pertama ada node switching, yaitu perangkat yang mengatur jalur data. Lalu ada links, yaitu atau media transmisi, ya, jalur fisik yang menghubungkan node-node. Lalu ada end system, yaitu perangkat untuk mengirim atau menerima pesan. Seperti itu, misalnya seperti komputer, server, seperti itu. Nah, switching ini ada tiga. Yang pertama, circuit switching, yaitu jalur komunikasi khusus yang dibangun antara pengirim dan penerima sebelum data dikirim. Nah, ini seperti panggilan telepon tradisional ya, di mana data mengalir secara kontinu atau berkelanjutan melalui jalur yang sama dengan tahapan sirkuit. Yang pertama, sirkuit establishment, yaitu pertama jalur dibangun antara kedua pihak, lalu berikutnya data transfer, yaitu data dikirimkan melalui jalur tersebut. Lalu yang ketiga, circuit termination. Ya, jadi setelah data dikirim, jalur akan diputus seperti itu. Lalu yang kedua ada paket switching, ya ini di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil. Ya. Setiap paket dapat melalui jalur yang berbeda, kemudian dirakit kembali di tujuan. Dan ini kelebihannya tidak perlu membangun jalur tetap pada sirkuit switching. Teknik utamanya pertama ada datagram, setiap paket diperlakukan independen dan bisa melalui jalur yang berbeda. Seperti contohnya pada jaringan IP ya, Internet Protocol,
Lalu yang kedua ada virtual circuit, yaitu jalur logis dibangun tetapi masih berbasis paket. Nah, ini contohnya ada frame relay dan MPLS. Lalu yang ketiga ada message switching, ya, data atau pesan dikirimkan utuh ke setiap node perantara atau switch, lalu disimpan sementara, store and forward, lalu diteruskan ke node berikutnya sampai ke tujuan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi 11 yaitu paket switching ya. Paket switching adalah teknik komunikasi data di mana pesan yang akan dikirim dipecah menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara independen melalui jaringan. Nah, ini setiap paket membawa sebagian data dari pesan asli, lalu nanti akan ditambahkan header yang berisi informasi penting seperti alamat sumber, alamat tujuan, dan nomor urut dari paket tersebut, serta dan informasi untuk deteksi kesalahan. Nah, ini karakteristiknya yang pertama pesan dipecah menjadi paket-paket kecil ya. Biasanya hanya 512 byte sampai 4 KB kilobyte. Setiap paket independen dan dapat melalui rute yang berbeda. Ini tidak ada jalur yang khusus. Jaringan digunakan secara dinamis dan berbagi dengan paket dari pengguna lain. Yaitu lalu menggunakan teknik store forward, yaitu paket disimpan sementara di router atau switch ya sebelum diteruskan. Nah, hal ini cocok untuk data yang tidak memerlukan transmisi terus-menerus ya, seperti browsing web, email, dan transfer file. Nah, ini struktur dari paketnya. Nanti ya, intinya adalah payload ya datanya, bagian utama yang berisi dari data pengguna. Nah, nanti data ini akan ditambahkan header yang berisi alamat sumber tujuan, panjang paket, nomor urut, protokol, dan informasi kontrol. Nah, lalu juga ditambahkan selain header, ditambahkan trailer ya, yang berisi informasi deteksi error. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis paket switchingnya. Yang pertama ada datagram. Nah, ini kalau datagram ini biasanya digunakan untuk jaringan berbasis IP, ya, Internet Protocol. Yang kedua ada virtual circuit packet switching. Ya, ini biasanya digunakan untuk frame relay, MPLS, dan ATM. Seperti itu. Nah, tahap-tahapan dari paket switching ini yang pertama segmentasi data. Jadi data pertama dipecah menjadi beberapa paket terlebih dahulu. Lalu diberikan penandaan paket. Jadi setiap paket diberikan header, alamat, dan informasi kontrol. Setelah itu dilakukan routing, router memilih jalur terbaik untuk setiap paket. Jadi paket-paketnya itu bisa menyebar ya. Router yang menentukan jalurnya. Lalu setelah dikirim store and forward, paket disimpan sementara di router jika jalur sedang penuh. Lalu setelah itu akan dilakukan reassembly. Reassembly yaitu di sisi penerima paket akan digabungkan kembali sesuai nomor urut. Seperti itu. Lalu kita masuk ke sesi 12 yaitu tentang asynchronous transfer mode. Nah, ATM atau ATM ya. Ini adalah teknologi komunikasi data berkecepatan tinggi yang digunakan untuk mentransmisikan data, suara, video ke dalam bentuk sel yang berukuran tetap. Nah, ini ATM menggabungkan keunggulan dari sirkuit switching yaitu jalur atau jalur virtual dan juga eh, dari paket switching yaitu efisiensi penggunaan bandwidth. Nah, untuk menghasilkan jaringan yang andal, fleksibel, dan real time. Nah, karakteristiknya nih dari ATM itu pertama cell based transmission. Ya, jadi data dipecah menjadi sel ukuran yang berukuran tetap ya 53 bit, 53 byte di mana 5 byte-nya untuk header, sementara 48-nya untuk datanya. Nah, ini metodenya yaitu asinkronus. Jadi ATM menggunakan slot waktu secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Lalu juga ada kualitas layanan ya. Jadi ATM mendukung berbagai kelas layanan, class of service seperti CBR, VBR, PBR, dan UBR. Nah, ini cocok untuk aplikasi-aplikasi real time gitu.
Lalu ada high speed networking ya. Ini ATM dapat bekerja pada kecepatan mulai dari 25 megabyte per second hingga 622 Mbps. Bahkan hingga beberapa gigabyte per second pada backbone-nya. Lalu ada protokol independen di mana ATM dapat membawa berbagai jenis data ya, karena bekerja di lapisan data link pada model C. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada arsitektur ATM ya. Pertama ada physical layer yaitu bertanggung jawab untuk mentransmisi bit secara fisik pada jalur media. Lalu ada ATM layer yang berguna untuk mengatur sel switching, alamat, identifikasi jalur virtual, PPI, atau PCI. Lalu ada ATM, Adaption Layer atau AAL. AAL menyediakan interface untuk berbagai jenis aplikasi seperti voice, video, dan data. Nah, ini cara kerja dari ATM ini. Pertama, data dari aplikasi, misalnya video atau file, itu dipecah menjadi unit 48 byte. Ya. Jadi dipecah jadi 48, 48, 48 byte. Lalu setiap 48 byte itu akan ditambahkan 5 byte header ya. Sehingga nanti akan membentuk sel ya, berukuran 53 byte. Sel ini dikirim melalui jaringan ATM menggunakan virtual cache, PP, dan virtual circuit. Lalu switch ATM meneruskan sel sesuai VPI atau VCI yang ada pada header. Nah, di penerima, sel ini akan disusun kembali menjadi data aslinya seperti itu. Atau di reassembly. Nah, kelebihan ATM-nya ini pertama latensinya cukup rendah. Ini cocok untuk aplikasi real time seperti telepon dan video conference. Lalu mendukung traffic multimedia ya. Jadi bisa menggunakan media data, suara, video dan lainnya. Lalu skalanya besar dan mendukung backbone telekomunikasi. Nah, sementara kekurangan dari ATM-nya ini biayanya tinggi dalam instalasi dan perawatan. Lalu lebih kompleks dibandingkan teknologi berbasis internet. Nah, dan saat ini mulai tergantikan oleh MPLS dan IP broadband. Seperti itu. Lalu yang ke-13 ada frame relay ya. Frame relay ini adalah teknologi WAN berbasis paket switching yang bekerja pada lapisan data link dari model OSI. Frame relay dirancang untuk berkomunikasi jarak jauh dengan biaya lebih rendah dibandingkan leased line atau jalur sewa ya. Frame relay mengirimkan data dalam bentuk frame dan ukuran variabel bisa ratusan hingga ribuan byte. Nah, ini karakteristik dari frame relay yaitu packet switching ya. Dia menggunakan packet switching, mengirimkan data dalam bentuk frame dengan panjang variabel, lalu operasinya pada lapisan data link layer 2. Lalu menggunakan virtual circuit, ada PVC, yaitu jalur logis permanen, dan juga SVC ya, switch virtual circuit, yaitu jalur logis yang dibangun sementara. Nah, ini tanpa koreksi error berlapis, yaitu mengandalkan jaringan yang lebih bersih. Error dikoreksi pada layer atas, misalnya TCP seperti itu. Lalu kecepatan pada umumnya sekitar 54 kbps hingga 1,544 1544 Mbps atau lebih. Nah, kelebihan dari frame relay ini biaya lebih rendah dibanding laser line, efisien karena tidak ada overhead besar seperti X25, lalu mendukung koneksi jarak jauh di jaringan WAN. Gitu. Nah, ini kekurangannya dari frame relay itu tidak ideal untuk aplikasi real time seperti suara audio karena ada delay yang bervariasi. Lalu keamanan dan keandalan bergantung pada kualitas penyedia jaringan dan ini mulai ditinggalkan karena digantikan oleh MPLS, Metro Internet, dan VPN IP. Lalu sesi 14 yaitu tentang teknik transmisi.
Ya, teknik transmisi di sini adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi, misalnya seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Nah, teknik transmisi berperan penting agar data dapat dikirim dengan benar, cepat, dan efisien tanpa terpengaruh gangguan atau noise ya, atau juga distorsi. Nah, berdasarkan mode transmisinya, teknik transmisi ini ada berupa serial ya, mode serial, di mana bit dikirim satu persatu melalui satu jalur. Nah, serial ini lebih sederhana dan cocok untuk komunikasi jarak jauh. Contoh contohnya itu koneksi USB dan RS232. Lalu ada mode paralel ya, di mana beberapa bit, biasanya 8 atau 16, dikirim secara bersamaan melalui beberapa jalur. Nah, hal ini dapat lebih cepat tetapi rentan noise ya jika jarak terlalu jauh. Contohnya komunikasi antara CPU dan RAM. Yang kedua, teknik transmisi ini berdasarkan jenis sinkronisasinya ya. Yang pertama ada asinkronus. Data dikirim bit per bit dengan menambahkan start bit dan stop bit untuk memisahkan setiap karakter. Lebih sederhana tetapi memiliki overhead tinggi. Contohnya pada komunikasi serial lama RS232. Itu lalu ada metode sinkronus, yaitu data dikirim dalam blok besar dengan clock sinkronisasi lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan start atau stop bit untuk tiap karakter. Nah, ini contohnya ada pada transmisi Ethernet dan USB. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai materi dari sesi 7 sampai dengan sesi 14. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.